Pak Do sedih. Saya bukan apa saya ingat, bukan hanya sebagai pimpinan, dia sebagai teman. Ya. Dia yang mengambil nama saya sekarang dan dia pun selalu sakit, itu yang saya membuat. Iya. Ya, keinginan dari hati saya sendiri untuk mencoba meringankan Bank Sakti Alam Latif untuk melelang ini untuk siapapun. Ya. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungan Anda di Doriba Interview. Bila Anda ingin melihat konten-konten saya yang lain, silakan berkunjung ke Doriba TV. Terima kasih Pelampun atas segala perhatian Anda. Dan hari ini saya kedatangan seorang tamu istimewa, Pak Do Sahril Hanan. Apa kabar Pak Do? Alhamdulillah baik, Baik, ya. dan bahagia. Ya, saudara sekalian, Pak Do Sahril Hanan ini bagi masyarakat Jambi, khususnya di kota Jambi ini sudah tidak asing lagi. Beliau salah seorang karikaturis, seniman, wartawan, apalagi banyak. Pengusaha percetakan pernah. Pengusaha percetakan, ya. Dia juga punya media, jadi memang lengkap. Ya, memang lengkap dan multi talent. Tapi yang paling dia dikenal oleh masyarakat ini karyanya adalah karikatur. Ya. Salah satu karyanya nih, ini baru dibuatkannya nih. Terima kasih Pak Do. Ya. Sengaja beliau datang ke sini karena memang saya undang dan ingin sharing pada para penonton sekalian. Kita ingin tahu ini seperti apa sih nasib seorang karikaturis, khususnya di Jambi ini. Karena bagaimanapun karya seorang Pak Do ini sudah banyak dikenal luas di masyarakat, sudah menjadi pajangan di rumah, di kantor, apakah itu seorang pejabat, politisi, pengusaha, bahkan ibu-ibu rumah tangga pun sepertinya berminat dengan karya Pak Do. Do, sebelum kita melangkah lebih jauh, Pak Do kan bukan orang Jambi, orang Lampung ya? Orang Lampung. Tapi kok dipanggil Pak Do, ini sejarahnya gimana dipanggil Pak Do? Pak Do itu kan bahasa panggilan untuk paman bagi orang Jambi. Betul. Awalnya saya 89 masuk ke Jambi. Tahun 1989 menjadi penyiar radio GSP. Oh iya, penyiar radio dulu. Penyiar radio GSP sampai tahun 91. Oke. Kemudian saya kembali lagi ke Lampung karena menikah. Tahun 94 saya kembali lagi ke Jambi. Itulah pada saat saya itu tidak punya pekerjaan. Saya buka percetakan dengan nama kembar anak saya, Renda Rendi. Kenapa balik lagi ke Jambi? Balik lagi ke Jambi, ada sebuah momen yang sebenarnya tidak saya sangka. Sebenarnya saya akan lagi ke Lampung, tapi karena pada saat itu memang agak terpisah dengan keluarga. Karena terpisah dengan keluarga, ya sudah kita anak pada saat itu sakit di Palembang. Oh, menikah istrinya orang di Jambi sini. Iya. Jadi sampai ke rumah kata orang tua jangan lagi pulang ke Lampung, tetap di sini. Di situ saya tidak punya pekerjaan karena ada kebiasaan saya di dalam seni. Saya buat percetakan, alhamdulillah berjalan pada satu. Pada saat ke pasar, nah itu saya melihat ada pengumuman Jawa Pos akan bergabung dengan Independen pada saat itu. Oh iya. Tribun Independen bergabung dengan grup Jawa Pos. Dengan grup Jawa Pos. Pada saat itu saya, karena memang saya dari mulai SMA, dari mulai kuliah sampai pada saat jadi penyiar itu memang dunia saya, sebab paman saya ketua PGRI Lampung, kakak saya wartawan memang keluarga wartawan ya. Jadi memang dunia itu memang dunia yang asing bagi saya. Pada saat melihat Jambi Independen, pada saat itu belum Jambi Independen akan bergabung dengan Jawa Pos, saya masukkan lamaran. Emang tujuan saya pada saat itu hanya untuk ilustrasi. Belum terpikir untuk karikatur, sebab saya cuma bisa menggambar. Ilustrasi saya serahkan pada saat itu dengan Ibu Retnowati. Pada saat itu ditolak karena saya masih sudah punya keluarga. Oh, sempat ditolak? Iya, sempat ditolak. Saya karena bilang, skillnya cuma bikin ilustrasi ya, gitu. pada saat itu Bu, saya bilang usia saya pada saat 24 tahun. Di situ tidak tercantum bahwa sudah berkeluarga atau tidak. Sedangkan
maksimal ibu ini 25 tahun ini untuk Oh, penerimaan gitu. dengan cara Oke. begitu. Kemudian dia lagi Ibu Retno lagi bilang, kami membutuhkan orang yang bisa komputer. Oh. Oh tidak ada Bu, saya bilang. Saya berjuang, bukan gampang masuk independen. Saya berjuang Bu, yang ilustrasi itu yang seperti ini Bu. Saya tunjukkan karya-karya saya dengan Ibu Retno. Dengan Ibu Retno, kemudian dibawalah karya-karya saya itu ke pimpinan redaksi pada saat itu orang dari Riau. Oke, akhirnya diterima. Akhirnya langsung diterima, hari itulah saya tidak lagi pulang lagi. Oh, gitu. Sampai subuh, kamu diterima. Disitulah saya mulai di Mulainya dari situ. Di independen pada saat itu. Waktu itu dilukis ya? Pakai manual, pakai pena, pakai rapido namanya. Itu Kalau lama. sekarang sudah pakai ini Freehand. komputer. Freehand itu pun saya dapat ilmu itu pada saat Jawa Pos mengadakan pelatihan di Medan di BPTG, Balai Pelatihan Teknologi Grafika untuk menggunakan freehand. Alhamdulillah saya juara 1 untuk semua media. Seluruh media, pernah gitu ya? pada saat itu penilaian, ada penilaian. Nah disitulah saya mulai aktif, mulai diangkat di Jambi Independen sebagai kepala perwajahan percetakan dan awalnya di situ juga timbul karikatur, kartun. Pada saat itu saya berkomunikasi dengan setiap alam wakil. Bang, kita ini tidak punya tokoh, tidak punya tokoh di anak kita di media kita ini. Apa itu katanya? Pak Sahril katanya. Saya tahu kalau di Kompas ada Kompasikom, kemudian ada lagi di media-media yang lain yang macam-macam lah. Ada tokoh-tokoh. Ada tokoh. Jadi apa anu kamu katanya kan gitu kan dia bertanya. Pada saat itu kan orang-orang dari Lampung. Itu posisi dia itu penrek. Pada saat itu Pimrek. Oh, pemimpin redaksi. Ya pemimpin redaksi. Pada zamannya Pak Dahlan, bukan Pak Agus Dahlan. Oh, Pak Agus Dahlan. Ya di situ dia Pimrek. Pada saat itu dia minta tokoh, siapa tokoh yang ada itu, kata Sakti Almatir kan. Saya masih bingung. Apa yang saya pakai, tapi saya tidak tahu panggilan untuk orang-orang di Jambi ini. Panggilannya lebih familiar. Ya, lebih familiar, unik, lebih membumi ke Jambi. Akhirnya saya pas pulang kerja itu saya tanya dengan tetangga saya orang seberang, Nyai Romlah. Oh. Namanya Nyai Romlah almarhumah. Seberang kota Jambi. Ya, tetapi tinggal di depan rumah saya. Nyai, saya mau tanya, panggilan untuk paman di Jambi ini ada apa aja panggilan? Ada Pak Wo, dia bilang kan, ada Pak Jo, ada Pak Ci, dia bilang gitu. Ya pokoknya disebut. Kalau perempuan ada Medo, Meci. Pikir saya ini paling cocok adalah Pak Do, lebih singkat, mungkin lebih diingatkan. Dan mulai dari itu saya buatlah tokoh Pak Do. Pak Do, di sini Pak Do dengan temannya untuk berkomunikasi Inde artinya independen. Nah disitulah mulai Pak Do dan Inde. Disitulah mulai ada kartun namanya Pak Do Inde yang membahas soal kejadian-kejadian sehari-hari berkenaan dengan. Jadi nama Pak Do tadi direstui lah oleh pemimpin redaksi yang bernama Sakti Almatir. Ya pada saat itu saya serahkan gambar itu mulailah dimuat setiap hari kan. Artinya secara ini kan yang dikenal orang lah nama Pak Do. Ya sudah, artinya dia sudah setuju dengan nama itu. Yang membuat saya kehilangan nama Sahril Hanan sebenarnya Sakti Almatir, berdosa dengan saya. Kenapa? Orang mungkin lebih tahu dengan saya Pak Do. Sahril nama Sahril Hanan sudah hilang. Kenapa pada saat itu? Pada saat itu orang pertama di Jambi ini yang memanggil saya Pak Do dialah Sakti Almatir. Iya. Itu ya. Iya, betul. Pak Do sedih. Saya bukan apa saya ingat, bukan hanya sebagai pimpinan, dia sebagai teman. Ya. Dia yang mengambil nama saya sekarang dan dia pun selalu sakit itu yang saya membuat. Iya. Saya bukan apa Pak, mohon maaf. Kalau bisa dipotong lah ini, bukan saya. Tidak apa-apa, kita mengalir santai saja. Jadi saudara sekalian, untuk saudara ketahui bahwa Sakti Almatir adalah salah seorang wartawan senior di Jambi, fotografer. Dia juga sangat dekat dengan kalangan seniman di Jambi, kolektor karya-karya
seni banyak dengan dia, mulai dari lukisan, fotografi, segala macam. Dan hari ini dia masih dirawat di salah satu rumah sakit di Palembang karena sakit yang cukup lama dideritanya. Makanya kita bisa maklum seorang Pak Do yang sangat dekat dengan Bang Sakti Alam Batir, yang merasa terenyuh, ya, sedih, dan kami doakan, kita sama-sama berdoa, dan saya juga sebagai sahabatnya, mohon doanya kawan-kawan semua, sahabat kita ini Sakti Alam Batir segera disembuhkan dari penyakitnya dan dapat beraktivitas seperti semula. Bagaimanapun beliau adalah salah seorang wartawan senior yang juga bagian daripada proses maju atau mundurnya pembangunan di Jambi ini. Beliau juga punya kontribusi, wartawan juga punya kontribusi untuk sebuah kemajuan pembangunan. Pak Do, kita kembali ke ini. Bicara Sakti Alam Batir, sebenarnya apa yang ingin Pak Do lakukan? Kalau saya perjalanan hidup saya di dunia karikatur ini dari titik nol adalah Sakti Alam Batir. Kenapa? Pada saat itu tidak ada nilai sama sekali karikatur saya. Buat selesai. Pada saat itu Sakti Alam Batir mengadakan acara, maaf. Ini memang dari hati saya sendiri. Pada saat itu dia punya program Jejak Independen tahun 2001, ya sekitar 2001, artinya 21 tahun yang lalu, ada namanya Dialog Sabtu. Dialog Sabtu itu menghadirkan tokoh-tokoh, baik tokoh dari kota kita sendiri, dari provinsi kita sendiri maupun dari luar, termasuk Menteri Amin Rais segala macam. Dia hadirkan. Disitulah karikatur ini hidup. Kenapa? Sebab pada saat itu Sakti Alam Batir selalu menyerahkan Cenderamata berupa karikatur kepada tokoh-tokoh yang datang. Termasuk siapa tokoh nasional yang pernah? Amin Rais, Pak Amin Rais, kemudian Sahrir, sudah meninggal almarhum. Kemudian sebenarnya banyak. Ada mungkin foto-foto. Para gubernur sudah semua ya. Kalau gubernur sudah semua, tinggal bupati segala macam. yang tidak cuma Pak HBA. Oh, belum. Kalau semua sudah. Oh, dibikinkan saya buat karikatur ya. Bukan saya yang minta, ada yang minta dan memang. Oh, gitu ya. Ya. Artinya secara kalau bupati alhamdulillah. Ya, mungkin 1-2 tidak, atau kalau yang lain alhamdulillah sudah. Nah ini ada di bawah, ini apa nih Pak Do? Ini saya kemarin saya coba untuk, karena ini ada kaitan dengan kondisi Bang Sakti saat ini kan. Saya mencoba untuk ini bukan apa, ini dari diri saya sendiri. Artinya keinginan dari hati saya sendiri untuk mencoba meringankan Bang Sakti Alam Batir untuk melelang ini untuk siapapun. Jadi Pak Do ingin membantu beliau gitu ya, membantu biaya pengobatannya. Seperti inilah sumbangsi yang bisa Pak Do berikan gitu ya. Terlepas apakah nanti bermanfaat atau tidak soal ini ya. Jadi ini maksudnya mau dilelang? Iya, saya lelang untuk siapapun. Dan hasilnya akan saya serahkan dengan keluarga Bang Sakti Alam Batir. Semoga juga bisa meringankan. Memang bebannya bukan persoalan apa. Bang Sakti sudah dalam kondisi yang memprihatinkan, kemudian perlu banyak biaya. Ini mungkin yang bisa hanya saya buat, kan. Siapapun yang punya keinginan untuk mengambil ini silakan. Ya, nanti hubungi Pak Do ya.
nomor WA atau nomor telepon Pak Do nanti kita tampilkan di deskripsi video Iya. ini. Silakan hubungi. Iya, Jadi ini kan tidak ada nilai nominalnya minimal Iya. apa, tidak ada. Tidak ada. Terserah nanti siapa yang nawarnya Saya tertinggi, tidak ya. memaksa, mohon keikhlasan aja. Hmm. Artinya tidak ada keinginan apa-apa, keikhlasan, dan saya juga supaya bisa berbuat Membantu. walaupun sedikit kepada saksi alamatnya yang sudah Sebagai terlalu banyak. ungkapan terima kasih Iya. atas jasa beliau Iya, selama betul. ini ya, Iya. yang telah ikut membesarkan nama Pak Iya, Do, kan itu betul, intinya. betul. Hmm. Tidak ada orang lain. Yang pertama selain dialah yang menyebut saya Pak Do. Pak Do. Jadi saudara sekalian, kita ulang lagi, dimanapun Anda berada, terutama masyarakat Jambi yang mengenal kawan kita, sahabat kita Bang Sakti Alam Batir yang biasa dipanggil Ii. Ini ada karikaturnya, karya Bang Syahril Anam atau Pak Do, untuk dilelang. Dan hasil penjualannya nanti beliau akan serahkan kepada keluarga Bang Sakti sebagai bentuk bantuan beliau gitu. Apakah keluarganya memang membutuhkan tambahan biaya atau enggak, itu bentuk Iya. pengabdian Pak Do lah ya, ucapan terima kasih ya. Iya. Mudah-mudahan niat baik ini akan ada yang berminat Pak Do. Silakan nanti hubungi langsung Pak Do. Iya. Oke Pak Do ya, mudah-mudahan Pak Do tetap Amin, baik. amin, amin. Dan kita doakan sekali lagi mudah-mudahan Bang Sakti Cepat diberi sehat. semangatan, cepat sehat. Dan apabila Bang Sakti melihat video ini, ya kami sama-sama prihatin. Iya. Tetap doa sepanjang detik, Tetap setiap selalu detik. berdoa, sehat, panjang umur. Iya. Nah, Bisa kembali berbulan. ke kisah Pak Do ini. Pak Do kan karyanya sudah banyak menyebar kemana-mana. Iya. Artinya dari sinilah Pak Do bisa hidup gitu kan. Betul. Sebetulnya di mana sih keistimewaan jadi seorang karikaturis ini? Kalau Kalau dibeli oleh pejabat, pengusaha kan mahal harganya. iya. Bisa uangnya besar. Hah? Dan saya begini, Ah. saya selalu melihat ini mungkin kebiasaan saya ini sebuah anu dari Tuhan, Anugerah ya. anugerah dari Tuhan. Batas Kemudian gitu ya. saya tidak hanya tidak menilai secara nominal. Saya melihat kebahagiaan saya itu lebih pada pokok pada saat saya melihat pajangan gambar saya di. Ya Oh, kalau itu misalnya ada nilai kepuasannya nominal, di situ ya? ya kalaupun ada itu ya itu rezeki lah namanya. Ya, kan. seperti hari ini ya, jadi Ah, kebanggaan ya. iya. Saya Walaupun lihat- nggak saya bayar. Saya lihat di ruang saya ada kawan. Ini Pak Do, ini karya Pak Do dah di ruang Iya, salah satu gubernur. iya. Saya lihat punya saya ya alhamdulillah dipajang. Gitu ya. Kemudian ada di beberapa pejabat, Pak Do sudah dipasang nih di ruangan saya, ya alhamdulillah. Gitu Itu ya. sebenarnya nilai-nilai itu yang saya kan. Kepuasan Kalau batin kepuasan seperti itu batin, ya. kalau hanya menilai secara nominal tidak akan pernah puas kita. Iya. Nah, itu saya melihat ke sana. Jadi memang tidak ada, kalau memang ada pesanan ya itu ya saya anggap sebagai rezeki lah. Iya. Sebab saya juga punya media kan, artinya tidak hanya tertumpu pada persoalan itu, Iya. pada bertahan pada karya-karya ini. Kalau Iya. ini kalau kata orang side job, Iya, sampingan iya. tapi dapat memuaskan. Job sampingan. Job sampingan. Tapi bisa dapat menghidupi. memuaskan, menghidupi. Iya, Alhamdulillah. iya. Nah ini pun baru selesai ada dari pusat 3 lagi pesanan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian kemarin dari Bungo sudah ada lagi. Ada lagi. Ya, itu pun saya kerjakan ya alhamdulillah bisa santai. Iya. Selesai sholat subuh atau sebelum sholat subuh saya kerjakan, artinya 1 jam 2 jam selesai. Iya, Itu iya. saya bersyukur dengan rezeki diberikan Allah dengan cara-cara begini. Memang tidak semua, memang banyak di Tetap Jambi ada kendala. orang. Dan maksud saya banyak kartunis, karikatur gitu. Tapi memang yang membuat mungkin berbeda, saya pakai freehand. Oh gitu ya. Orang mungkin manual, ya atau apa. Jadi ada orang bilang, kenapa Pak Do tidak kasih nama? Setiap karikaturnya tidak kasih nama, jadi tidak tahu. Saya bilang kalau orang sudah lihat karya saya akan berbeda bentuknya. Tahu ya. Iya itu karya saya. Edi Dharma juga, Edi Dharma Ya. punya pilihan. Edi Dharma itu sama-sama saya di Jambi Independen. Saya yang bawa dia ke Jambi Independen, artinya memang kami bersinergi. Iya iya. iya. Dan memang saya lihat di Jambi ini kurang karikatur, kartunis gitu. Mungkin mereka lebih banyak ke realis gitu. Iya, iya. Sebenarnya intinya Pak, karikatur ini karena orang tidak terlalu pintar gambar. Kayak saya ini tidak terlalu pintar gambar.
Kalau gambar orang mungkin jadi jelek, tapi kalau dibuat karikatur memang berbentuk ada kesan. Nah, menyangkut itu nih Pak Dok. Karikatur itu kan identik dengan kritik ya. Ya. Gambar yang mukanya dipenyak-penyokin, dibesarkan, Kemudian kadang-kadang ada kata-kata yang memang bisa menggelitik dan mengkritik. Pernah mengalami hal yang ini dah, yang sangat dramatis? Pernah Pak. Saya pada saat di Lampung. Saya di Lampung. Mungkin dimarahi atau apa? Saya pernah di Lampung. Ini ada salah satu calon gubernur. Saya sudah tahu ini tidak bakal menang calon gubernur ini. Ini prediksi saya. Nah, jadi saya buatlah. Dibuat waktu saya di media di Lampung. Saya buatlah dia ini di pinggir jurang. Di pinggir jurang. Kemudian ya itu terserah persepsi masing-masing. Dia mau terus dia tenggelam. Tapi kan tidak disebutkan tidak. Ya, saya tulis saja salah satu calon. Tapi ada mirip-mirip masyarakat menginterpretasinya seperti apa? Saya buat. Interpretasi orang kan macam-macam. Ya, macam-macam. Sudah saya tampilkan datang orang-orang ke kantor. Timnya. Apa maksudnya ini katanya? Dia bilang. Saya bilang, saya membuat ini bukan saya selesai di diri saya. Saya koordinasi dengan pimpinan redaksi, ini berbahaya atau tidak. Saya tidak menyebutkan siapa-siapa. Kalau Bapak punya persepsi begitu silakan. Gambar bisa saja sama. Akhirnya mereka paham. Kan bukan hasil potret. Bukan gambar karikatur. Alhamdulillah pada saat itu mereka paham dan saya jelaskan bahwa mereka tetap berjuang walaupun kalah. Artinya sebagai isyarat ya hati-hati kalau kamu mau maju ya berjuanglah gitu kan. Itu. Gitu ya. Kalau di Jambi pernah juga. Pernah. Apa peristiwanya tuh? Pernah didatangi rumahnya? Bukan di telepon Pak saya Pak. Di telepon. Saya ada buat tokoh. Tokoh itu terpeleset. Pada saat kemarin. Calon gubernur juga. Calon gubernur Pak. Terus saya cerita ya. Saya gambar saya sebenarnya ini mau pilgub itu ya? Mau pilgub. Sedang mau pilkada ya? Saya ada bukan membaca karena kita berkumpul dengan orang-orang politik. Jadi ada informasi yang masuk. Gitu. Salah satu calon ini bakal kehilangan kendaraannya. Gitu. Padahal belum. Saya sebagai orang yang tidak mau diam, apa yang saya dengar saya sampaikan, saya tidak mau basa-basi. Saya buatlah salah satu calon yang ikut. Begitu cara Pak Do menyampaikan pesan ke masyarakat. Saya buatlah beberapa calon itu sedang berlari. Satu terpleset Pak. Yang satunya. Tidak perlu kita sebutkan Pak ya. Atau saya boleh Pak. Saya ditelepon Pak. Sampai 4 kali. Ditelepon oleh? Tidak usah saya sebutkan. Pokoknya orang keluarganya atau timnya gitu ya. Tolong kamu hapus itu gambar itu. Dihapus di mana maksudnya? Di Facebook. Di media sosial. Dia upload ke situ ya? Iya, saya upload. Kalau saya bilang, kalau saya posting itu sudah artinya saya pikirkan resikonya apa dan saya punya jawaban. Dan siap bertanggung jawab? Siap bertanggung jawab 2 kali, 3 kali, 4 kali dia telepon Pak. Yang keempat kali tidak usah kamu ya. Yang saya gambar ini telepon saya tidak bakal saya. Karena itu tidak menyebutkan siapa-siapa. Tapi gambarnya gambarnya mirip seseorang gitu. Tahu itu gambar. Tapi sudah itu sudah. Tapi ada risiko yang lain itu tidak perlu saya ceritakan. Apa itu risikonya? Apa? Tidak. Efek dari itu ada ya? Ada hubungan atau tidak saya tidak tahu ya. Tapi yang jelas pada saat itu kejadiannya hari Jumat Pak. Hari Jumat, hari Senin anak saya tidak kerja, lagi honor ya kan. Anak Pak Do. Yang jadi salah satu dinas. Honor di dinas itu. Kenapa kamu tidak kerja? Saya bilang. Tidak tahu Pak. Saya hari Jumat dipanggil dengan bos saya dipeluk. Nah, kamu sampai sini aja ya. Anunya kerjanya. Saya pikir apa sebabnya? Mungkin berapa hari setelah itu? Setelah kejadian itu hari Kamis saya ditelepon kan. Hari Jumat anak saya dipanggil. Karena dia mungkin agak kecewa pada saat dia diberhentikan mendadak. Padahal tidak pernah ada kesalahan apa-apa. Saya bilang kamu punya kesalahan kan? Enggak ada saya. Anak Pak Do yang tadi honor di dinas itu diberhentikan. Hari Senin dia tidak pulang. Saya telepon kenapa? Tidak ada kesalahan apa-apa. Saya tanya kenapa kamu nggak kerja? Nggak tahu Pak. Saya tidak ada peringatan sebelumnya. Tidak ada.
Dah berhenti sudah saya mempresip ini mungkin salah juga enggak, mungkin bisa salah bisa. Bisakah kena kaitannya? Nah itu maksud saya. Tadi? Ya sebab Bisa orang, jadi begitu ya? Ya bisa jadi begitu sebab orang Atau kan- mungkin hal lain lah ya. Ya, Tapi tidak- bagaimanapun itu tetap ini ya. Iya, tapi alhamdulillah. Sedih jadinya ya. Iya, tapi alhamdulillah yang namanya rezeki yang tadinya dia harus bekerja ke Muara Jambi, sekarang dia bisa dipindahkan ke kota kan sekarang pun lagi dinas ke Jakarta. Alhamdulillah. Artinya kita tidak bisa melihat. Tapi dulu waktu diberhentikan bukan dinas di Muara Jambi bukan? Dia di dinas di provinsi, tapi Iya. kantornya di Muara Jambi. Oh gitu. Nah, Iya. Tapi kemudian Jadi disebut ini. akhirnya ada yang mungkin mendengar ini ya. Iya. Akhirnya ke kota. Nah, alhamdulillah dia bekerja sekarang. Kemudian sekarang lagi dinas juga. Artinya secara ini saya tidak pernah melihat hal itu sebagai musibah. Saya melihat sekedar sesuatu sebagai hikmah. Iya. Ada diberhentikan di situ, rupanya dia bisa lebih pindah di belakang rumah Iya. kerjanya kan. Harusnya setiap hari gitu orang pulang balik. Nah itu artinya Itu salah satu suka duka. suka duka Dukanya. sebagai karikatur. Iya. Sukanya di mana? Kalau Pernah suka dapat uang lebih banyak surprise? Nah, kalau saya tidak melihat begitu. Ah. Yang saya bilang tadi kepuasan saya pada saat ada orang-orang yang posting, ya seperti ada kemarin Pak Parodi, ada tamu, dia kan kebetulan tamu itu kawan saya. Oh. Di videokannya ada beberapa gambar karikatur di ruangan Pak Parodi kan. Aduh, saya bangga. ada karikatur. Karikatur karya-karya saya di situ Oh, kan. situ Kemudian, senangnya ya. di situ kemudian ada ibu salah satu anggota dewan di Batanghari. Saya lihat dia posting foto dia kan. Saya lihat di belakangnya ada karikatur saya kan. Itu yang sebenarnya nilai kepuasannya. Kalau uang kan selesai sehari. Iya. Kita dapat selesai. Kalau kepuasan itu seperti ini. Kemudian Pak Sahrir dulu. Pak Sahrir yang udah Sahrir mana nih? Sahrir tokoh tokoh di pusat. Tokoh nasional. Dokter Sahrir. Dokter. Dokter Sahrir itu pada saat itu yang memberikan itu bukan sakti Arif Setiardi. Almarhum Arif Setiardi. Dia datang ke dari Jakarta, dia datang ke kantor Pak Do. Aku ke ruangan Pak Sahrir, katanya kan Dokter Sahrir. Apa yang Bang Ari yang abang lihat, karikatur Pak Do dipasang di sana. Nah, kemudian ada lagi satu lagi, ini banyak sebenarnya saya lihat. Saya pernah membuat karikatur itu tahun 2002. 2002 kemarin ada kasus si Sapa Braja Mukti aku itu kan diwawancara di ruang salah satu pejabat di Polri pusat. Saya lihat karikatur yang saya buat pakai hitam putih masih pakai belum berwarna. Ada di sana. Dipajang di belakang meja itu di pejabat itu. Waduh. Itu yang saya bilang kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan uang. Kepuasan tuh Tidak begitu. ternilai. Nah, makanya saya tidak pernah merasa ada batasnya saya harus berkarya. Selama saya masih bisa berkarya akan saya berkarya. Tiap detik, tiap menit, artinya tidak ada. Artinya masalah uang itu mah urusan rezeki lah. Kalau misalnya ada orang berminat minta buatkan, itu selalu seleranya Pak Do atau requestnya permintaan si ini? Ya itu calon customernya maunya begini. Iya. Nah, tetap kita itu. cantik, bikin cantik gitu. Iya. Oh. Enggak, kalau masalah karakter saya tidak bisa merubah karakter. Tapi kalau tema mungkin bisa. Misalnya diminta di belakang Candi Muara Jambi atau di Gentala Rasi atau lagi apa, lagi naik mobil atau apa, itu bisa. Tapi karakter kalau dia gantengnya kayak Bang Dori ya tetap kayak ganteng Bang Dori. Tapi kalau jeleknya seperti yang lain ya saya tidak berani buat ganteng gitu kan. Gitu ya. Ciptaan Tuhan. Tapi kan karikatur itu kan identik orang dijelek-jelekan gitu. Matanya ada belok jadi Ya, belok, betul. kupingnya kecil Ya, besar. ya, tapi tetap harus ada karakter yang walaupun dirubah, tapi karakternya tetap muncul. Walaupun mukanya dibesar-besarkan, tapi kalau ada sisi manis di matanya kan tetap kelihatan manis. Gitu ya. Hidungnya walaupun ini mancungnya. Seperti saya ada kumisnya, ada walaupun kumisnya, kumisnya kan tipis. sama kan? Jadi itulah nikmatnya berkarya di sini. Sampai kapan ini mau berkarya jadi karikaturis? Ya sampai usia selesai. Gitu ya. Ya, alhamdulillah. Sekarang usia berapa Pak Do? Saya 68. 68 ya. Artinya 54 tahun. Hmm. Ini juga cerita ya Bang ya.
Bang Oh, Doi, sudah ya. 54 tahun. 54. Kenapa saya Bukan itu? 68 tahun usianya. Bukan. Tahun 68. Oh, tahun 68. Ini Ini, kalau gigi bawaan dari lahir gini ya. ini karena saya orang Palembang. Buat makan Hobi pempek. makan pempek. Jadi habis ini. Habis. Tapi kita bukan bicara. Palembang apa Lampung? Sama ya? Kalau saya orang Komering. Oh, Komering, cuma tapi lahir di Lampung. lahir di Lampung. Sampai tahun 89 di Lampung, 89 di Jambi. Komering kampungnya di mana nih? Di Menanga. Oh, ini. Halo. Hmm. Rekan-rekan sedulur Mm-mm. di desa Menanga. 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 Tapi belum pernah pulang kampung. Tidak pernah tahu kampung. Oh, tapi keluarga ada. Keluarga sana. ya. Kalau di Lampung banyak. Lampung di mana? Kalau Lampung di Enggal. Oh, di Di Enggal. Saburai. Hmm. Banyak kalau saudara di Lampung banyak. Ya, Kebetulan kakek saya Hmm. namanya Hanan. Hmm. Makanya saya pakai Hanan. Oh, Sahril Hanan itu nama kakek. Ya, dia pada saat itu jadi Menteri Garam. Hmm. Menteri Garam zaman Belanda. Hmm. Tugasnya itu makanya kami ini lahirnya di mana-mana. Ibu saya lahir di Bengkulu, paman Oh. saya lahir di sini. Karena dibawa kemana-mana Ya, terus pindah ya, profesi, pindah tugas ya, ya. pindah tugas. Nanti setiap tempat ada taman. Kemudian menetap, akhirnya menetap di Lampung, meninggal di Lampung. Iya. Tapi sampai saat ini saya belum pernah pulang ke Komering. Ya. Apalagi sesudah nenek meninggal kan, tidak lagi ada dengan bahasa Komering, jadi mengerti bahasa Komering. Gitu. Oke, balik ke ini. Hasil dari karya-karya seni Pak Do ini sudah bagaimana sekarang? Mungkin sudah bisa beli mobil, beli rumah, apa? Saya Bang, Kan karena ini kan banyak Betul. ini di mana-mana ada yang betul. Saya alhamdulillah, Hmm. saya tidak selalu melihat ke materi. Hmm. Saya selalu mengusahakan uang yang saya dapat untuk biaya pendidikan anak saya. Iya. Alhamdulillah mereka. Yang satu yang bungsu ini tahun depan mungkin sudah selesai, itu dari karya-karya itu. Yang satu Semua sarjana. alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu yang kata orang. Sekarang juga ada usaha di rumah. Saya punya media sekarang, alhamdulillah, Eksis Jambi namanya kan. Kemudian ya karikatur ini, kemudian percetakan saya tetap jalan, saya terima. Artinya secara anak memang waktu tidak terikat, tapi saya bisa mengerjakan sesuai dengan seni yang ada di diri saya. Sebab percetakan juga perlu seni, orang membuat buku, Ya. membuat desain, Jadi membuat apa. bekerjanya sesuai dengan skill dan Ya, hobinya. itu yang saya pikir sebuah kepuasan di situ. Makanya pada saat saya di Jambi Independen ada hal ini memang saya harus ungkapkan bahwa pimpinan itu harus memahami seorang karikatur itu tidak bisa dilempar ke sebagai event organizer atau bagian iklan atau apa. Itu yang saya rasakan. Makanya saya keluar isinya di situ pada saat itu. Oh, karena coba dialihkan ke Iya, bidang lain ya. ke bidang lain. Oke. Kembali ini terakhir ini sebelum kita closing ke ini tadi Pak Don. Ya. Jadi sekali lagi kita tegaskan saudara sekalian ini hanya bentuk kepedulian seorang karikaturis Pak Do Sahril Hanan terhadap sahabatnya saat ini. Ya, katakanlah ini karya terbesar dia untuk Sakti Alam Batir. Mudah-mudahan ada yang berminat dan ini nanti akan didonasikan ke Ya, keluarga. Sakti Alam Batir. Mudah-mudahan dia sehat, Pak Dom. Ya. Kita doakan. Oke, Pak Dom. Ada lagi yang ingin disampaikan? Sehubungan dengan ini barangkali. Ya, kalau saya selalu mendoakan lah untuk Bang Sakti Alam Batir, sebab tidak adanya aktivitas dia beberapa bulan ini, semua kegiatan seni seperti bukan kita tidak menilai orang lain ya. Kegiatan seni agak akum, agak kosong. Sebab saya pun dengan Sakti Alam Batir, dengan cara-cara dia, dengan semangat dia, dengan motivasi, dengan ide-ide dia sempat melakukan pameran karikatur, Dia memang luar biasa. segala macam, ada ide-idenya. Kalau saya lihat memang Bang Sakti pada saat itu memang kondisinya sudah lemah, tapi semangatnya tinggi luar biasa. Ya, dalam keadaan sakit pun dia masih bisa Masih. membantu kawan Betul. untuk pameran. Betul. Sebagai inisiator, fasilitator. Saya Luar sangat biasa. sedih terakhir sekali pada saat saya dengan Mbak Dodi mungkin kemarin Ya. dari rumah sakit Abdul Manap. Hmm. Pada saat dia pulang, Hmm. pada saat dia baru pulang dari Abdul Manap, dia langsung WA saya. Pak Do, saya main ke rumah, Pak. Saya kaget, Pak. Ya.
Padahal kita sudah tahu kondisinya pada saat Ya. itu. Masih diterima kawan-kawan datang, saya lihat itu. Ya, masih dia bersemangat. Ya mudah-mudahan lah untuk kedepannya kita doakan juga semangat keluarganya menjaganya kan. Istrinya yang harus sabar. Semalam saya sempat berkomunikasi dengan Ibu Masmun, istri Bang Sakti ya. Bang Sakti sudah tidak mau makan, sudah tidak mau minum. Tapi kemudian jam malam saya telepon lagi, gimana yuk kondisinya, sudah mau makan? Alhamdulillah Pak Do, saya paksakan Sudah ada ini ya. Ya, tapi 1 jam ya, Kemajuan Pak. ya. Ya, yang penting sekarang ayo sabar. Walaupun 1 jam ada makanan yang masuk, walaupun diinfuskan, saya pikir yang lebih bagus sih yang lewat. Oke. Yang mudah-mudahan kita sama-sama doakan. Ya, kita sama-sama berdoa. Ini semata-mata niatnya baik, gitu kan, tidak ada maksud apa-apa. Baik, saudara sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Belambun ya. Tahu Belambun dong? Banyak. Belambun itu bahasa Jambi banyak. Ya, terima kasih banyak atas segala perhatian Anda. Tidak ada maksud lain selain dari maksud yang tulus dari seorang karikaturis Pak Do Sahril Hanan. Hari ini datang ke tempat kita untuk bisa saling berbagi cerita. Mudah-mudahan semua ini ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bro.